Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'idan li ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahrus siyami lil mukhlisin wa ja'ala fi ta'atihi izzud dunya wal akhiratil itta'in wa fi maksiyatihi zuddaraini lil 'abin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mashkuru bi ta'atihi wa amanatihi wa sidqihi wa tablighihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wa bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Setinggi puja sedalam syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah, nikmat yang senantiasa dicurahkannya kepada kita. Salam dan salam tiari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar salat Idul Fitri ini, hati mengajak kita bersama senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Suasana saat sekarang ini jauh berbeda sekali. Mungkin hari ini adalah merupakan suatu pengalaman bagi kita. Jangankan anak-anak ayah yang 3, ayah sendiri, begitu juga ibu. Ayah yang umurnya sudah 49 tahun. Inilah yang pertama sekali dalam pelaksanaan sholat Id di rumah saja. Kenapa ini terjadi? Disebabkan saat ini dunia sedang menghadapi musibah, sedang menghadapi ujian yang sangat besar sekali, yaitu merebaknya wabah COVID-19 melanda di dunia. Sudah puluhan ribu yang telah meninggal dunia, yang akhirnya lumpuhlah bermacam-macam aktivitas, diantaranya pendidikan lumpuh, ekonomi lumpuh. Begitu juga dalam pelaksanaan ibadah, dihimbau supaya masyarakat melaksanakan ibadah di rumah saja. Kenapa terjadi demikian? Supaya masyarakat tidak saling ngumpul, supaya jangan terjadi berjangkit penyakit tersebut dari orang yang telah kena kepada orang-orang yang belum kena. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, karena kita yang sholat Id ini di rumah ini adalah kita berlima, ayah, ibu, anak ayah Muhammad Abdul Latif, anak ayah Ibnu Syakir, anak ayah, begitu juga
Muhammad Ahyar. Maka dalam kesempatan ini sampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terdapat dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 dengan bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam ayat ini Allah menerangkan, menyeru, memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Pertama, kita menyuruh diri kita sendiri, menjaga diri kita masing-masing. Menjaga keluarga. Kalau di rumah, kepala keluarga ayah, dijaga istri, dijaga anak. Dari mana? Supaya jangan masuk ke dalam neraka. Kenapa rupanya di dalam neraka itu? Alaiha malaikatun ghilasun syidad. Bahwasanya di dalamnya itu ada malaikat yang sangat begis dan malaikat yang sangat kejam. Sifatnya bagaimana malaikat itu? La yaksunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka memperbuat apa yang diperintahkan. Malaikat itu tidak seperti manusia. Kalau manusia masih bisa neko-neko, masih bisa diajak kompromi, apalagi diajak korupsi, disogok. Tapi kalau malaikat tidak. Malaikat adalah yang sangat tegas dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjaga keluarga ini, segala hal dilakukan. Yang pertama, menjaga kepada anak daripada api neraka. Anak disekolahkan. Anak-anak ayah kan disekolahkan kan? Anak ayah dan ibu Muhammad Abdul Latif sudah disekolahkan di pesantren. Ibnu Syakir sekarang ini kelas 5. Muhammad Ahyar, anak ayah ibu, saat ini sedang kelas 3. Nanti kalau udah tamat SD, ayah sama ibu telah berniat supaya semua ketiga-tiga anak ayah ini adalah dimasukkan ke pesantren. Kenapa? Supaya tahu hukum, supaya mengerti tentang hukum. Karena kita ini hidup di dunia ini adalah sifatnya sementara. Kita ini sementara, sebentar kita yang hidup ini. Yang hidup selama-lamanya di mana? Di akhirat kita hidup selama-lamanya. Kalau kita nantinya sudah terjadi hari kiamat, terjadilah hari berbangkit, terjadilah hari padang mahsyar, dan dimasukkan manusia, ada ke dalam surga dan ada yang ke neraka. Manusia nantinya akan masuk ke dalam itu adalah selama-lamanya. Kecuali apabila orang yang muslim masuk ke dalam neraka, dia parkir di situ, tapi parkirnya dihukum, disiksa, diberikan hukuman. Setelah nanti selesai batasnya hukumannya, baru dia dimasukkan lagi ke dalam surga. Orang yang sudah masuk ke dalam surga, dia akan selama-lamanya di sana. Orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, apabila masuk ke dalam neraka, dia akan selama-lamanya di sana. Oleh karenanya, tentu tidak ada manusia yang ingin masuk ke dalam neraka. Ayah dan ibu merupakan ada punya tanggung jawab kepada anak. Tanggung jawab ayah sama ibu kepada anak, menyekolahkan anak, mendidik anak. Karena ayah dan ibu untuk mendidik anak secara langsung semua ilmu, ayah dan ibu angkat tangan, tidak sanggup. Makanya disekolahkan.
Dan juga saat ini sekolah ada yang pesantren, ada yang sekolah agama dan sebagainya. Oleh karena anak ayah, ikhlaslah kalian dalam sekolah ya nak ya. Ikhlas dalam sekolah. Sekolah di pesantren bukan untuk memberatkan. Tapi sekolah di pesantren adalah untuk merupakan suatu ajang untuk nantinya masuk apabila nantinya telah lepas daripada tanggung jawab ayah dan ibu, anak-anak ayah nantinya sudah mengerti tentang kehidupan. Mungkin hari ini anak-anak ayah menganggap, oh sekolah itu membosankan. Mungkin anak-anak ayah menganggap sekolah itu capek. Apalagi dibawa ke pesantren. Seolah-olah aku dikucilkan sama ayah. Seolah-olah aku diusir oleh ayah sama ibu, tidak dipedulikan ayah sama ibu. Tidak sayang sama ayah dan ibu, tidak suka satu tidur dengan ayah dan ibu. Aku tidak disukai ayah sama ibu lagi, makanya aku ke pesantren. Mungkin anak ayah seperti itu perasaannya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Siapa yang membisikkan seperti itu? Itulah dia, iblis tadi, syaitan tadi. Iblis yang membisikkan supaya orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang menuntut dalam ilmu agama diberikan suatu kebimbangan, diberikan suatu kebingungan, diberikan suatu kebosanan, diberikan ketidaksukaan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Untuk itu anak-anak ayah, belajarlah. Sebab thalabal ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Begitu juga yang laki-laki, begitu juga yang perempuan, adalah tanggung jawab bersama dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kita pelajari, kita cari ilmu sebanyak-banyaknya supaya ilmu itu nantinya berbekas kepada kita. Begitu juga kepada anak ayah, taat dan patuh kepada orang tua adalah merupakan suatu kewajiban. Ayah dan ibu merupakan suatu kewajibannya sayang kepada anak-anak. Di rumah tangga kita harus saling sayang menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, saling memperhatikan, saling menuruti. Kalau kita buka rasa ada sama-sama pengertian, ada sama-sama keinginan untuk mendapatkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, itu akan terlaksana. Tapi kalau kita ingin hanya bahagia sendiri, tidak akan bisa. Bahagia itu adalah hasil kerja bersama, hasil kemauan daripada bersama. Rumah tangga sakinah mawaddah, ayah, ibu, anak, apabila satu jalan dalam kehidupan di rumah tangga. Mungkin ini saja, singkat saja khutbah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Terakhir kita sampaikan, mari kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Sebab manusia senantiasa punya salah, manusia punya khilaf. Ada kalanya disengaja, ada kalanya tidak disengaja. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika minal warasi wal jununi wal jusami wa min sa'il asqam. Allahumma irfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar was-suyuf al-mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassa wa min baldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb kami, sahabat hari umur kami semakin berkurang, senantiasa dosa kami senantiasa bertambah, menumpuk bagaikan gunung pasir di Sahara. Namun Engkau Maha tahu ya Allah, betapa kami tidak akan sanggup menerima siksa panasnya api neraka. Kini hamba-Mu yang lemah, berlumuran dosa, datang untuk bertaubat, seraya bermohon ampunan ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha pengampun atas segala dosa. Allahumma ja'al baladana Indonesia hadza ammah warzuqullahu rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara apa lagi kita sudah